Assalamualaikum, welcome back to my SCBD's channel. How are you? I hope you are well. I hope you're fine and in good health, everyone. Semoga semuanya sehat-sehat semua ya. Meskipun sekarang seperti dikenal Jakarta sebagai kota kabut sekarang. Kenapa? Karena polusi udara yang ada di sana. Seperti ini ada di berita, a large urban city with over 10 million people di Jakarta, health costs due to air pollution in Jakarta were estimated at 38.5 billion rupiah or $4.3 million in 2010. But not all the air pollution comes from within the city limits. Jakarta, with over 10 million people, sebanyak 10 juta orang yang gara-gara ini polusi udara, jadi health cost-nya, pengeluaran untuk kesehatan gara-gara polusi udara itu sebesar 38.5 billion rupiah, berarti sekitar 38 miliar rupiah. There are no coal-fired power plants within Jakarta city boundary. Muara Karang Power Plant in North Jakarta has been converted to gas fuel as part of carbon neutral plan, but there are some power plants within 20 kilometers to the east and 55 kilometers to the west of the borders. Air pollution, wow, ini yang menarik nih. Polusi udara menyebabkan 123.000 premature deaths in Indonesia annually. Jadi dalam setahun itu polusi udara menyebabkan 123.000 kematian prematur di Indonesia. Polusi udara ini menyebabkan banyak penyakit seperti asma, pneumonia, and coronary artery disease, affected 57.8% of Jakarta's population in 2010. Asma, pneumonia, coronary artery disease yang menyebabkan warga Jakarta terinfeksi 57,8% di Jakarta yang pada tahun 2010, yang menyebabkan mereka 2 tahun lebih cepat meninggal. Iya, dari aduh. Jadi gimana ini? Apa sih yang menyebabkan polusi udara ini begitu parah ya? Ternyata karena public transportation. Jadi statistik tahun 2020 showed the number of motorized vehicle registered in Jakarta is more than 20 million and it's increasing. On average that's 2 vehicles per person. Jadi menurut statistik pada tahun 2020, kendaraan bermotor yang terdaftar itu sebesar 20 juta kendaraan bermotor. Itu artinya rata-rata 1 orang warga Jakarta punya 2 kendaraan motor pribadi. Kaya ya. 1 orang 2 kendaraan bermotor pribadi. Apart from vehicle registered in Jakarta, the emissions from commuters also contributed to emissions in Jakarta. Jadi bukan cuma kendaraan bermotor yang terdaftar di Jakarta saja yang menyebabkan polusi udara di Jakarta, tapi juga kendaraan bermotor dari para pekerja komuter atau para pekerja ulang-alik yang dari provinsi sekitar Jakarta juga turut menyumbangkan polusi udara sebesar 2.2 million people from North West Java, sebesar 2,2 juta orang dari Jawa Barat dan Banten provinsi
yang bekerja di Jakarta, jadi 72% dari mereka itu menggunakan kendaraan pribadi. Jadi rumahnya di Jawa Barat, di Provinsi Jawa Barat, rumahnya di Provinsi Banten, kantornya di Jakarta, itu mereka juga turut menyumbangkan polusi udara, karena menurut data di sini yang bekerja di Jakarta adalah menggunakan kendaraan pribadi sebesar 72%. To develop a more effective strategy within Jakarta, coordination for emission reduction policy within Barring jurisprudence is being explored. Jadi untuk mengurangi polusi udara di Jakarta itu sedang dikoordinasikan dengan provinsi-provinsi sekitar Jakarta. Over 90% of the tested vehicle complete with emission standard. Jadi sebetulnya kalau soal uji emisi itu sudah lebih dari 90% kendaraan pribadi lolos uji emisi. Cuma karena jumlah kendaraan pribadi, kendaraan bermotor yang bertebaran di sekitar Jakarta itu terlalu besar, just too huge. Dilaporkan sebesar 22 million vehicle trips within the area daily. Jadi sebesar 22 juta kendaraan bermotor berada di Jakarta sehari, berada di sekitaran Jakarta itu, di area itu dalam sehari bisa ada segitu 22 juta. Jadi gimana cara mengatasinya? Public transportation atau menggunakan ganti bahan bakar, misalkan natural gas atau kendaraan listrik ya. Ada juga ini targetnya tahun 2024 untuk infrastruktur public transportation yang lebih baik, jadi sebesar 60% berusaha untuk memindahkan kendaraan bermotor ke public transportation, targetnya 2030, tapi dari sekarang sudah mulai dipromosikan. Iya ya, begitu untuk mengurangi polusi udara, menggunakan kendaraan bermotor dengan natural gas, ganti bahan bakarnya atau pakai tenaga listrik, atau kendaraan publik transportation, public transportation yang targetnya banyak orang-orang yang warga sekitaran Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten itu menggunakan public transportation. Targetnya di tahun 2030. Mudah-mudahan 2030 semua sudah tidak gengsi lagi naik kendaraan publik atau kendaraan umum, sehingga kita bisa bebas dari polusi udara. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.